Sebelumnya di Cinta Fitri. Faiz! Kenapa lu bunuh anakku? Anakku nggak salah. Apaan? Masuk ke apa? Anak lu kenapa sih? Lu masih ngomong gitu? Munafik kayak. Apa-apaan sih ini? Kamu juga ya? Masuk ke rumah orang bikin onar. Emangnya kamu siapa? Gue yang ngelempar kaca mobil lu. Setelah lu nabrak gue sama anak gue. Gue yang pecahin. Berani lu datang ke sini? Is, gue kesini untuk ngakuin kebenaran, Is. Kebenaran apa, Rel? Hah? Kenyataannya anak gue udah mati, Rel. Gue emang berdosa sama keluarga lu dulu, Rel. Tapi kenapa lu bunuh anak gue, Rel? Karena lu yang ngelahirin Fahmi. Tapi kita hadapin bareng-bareng, Miss. Kita bisa ngejalanin ini, Miss. Apapun yang terjadi, gue gak akan ninggalin lu sedikit. Miska, saya baru dengar beritanya. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Anak saya meninggal, Om. Ya saya tahu. Maka itu kamu, Faiz dan Asifah harus yang sabar ya. Justru karena saya terlalu bersabar ini semua terjadi, Om. Seharusnya dari kemarin-kemarin saya sudah maju, tapi Om selalu melarang saya. Sekarang apa yang terjadi? Anak saya jadi korban. Dan saya nggak mau itu, Om. Fahmi nggak berdosa, dia nggak punya salah apa-apa. Saya tahu, maka itu saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Farel nggak boleh lolos dari ini semua, Om. Dia harus dihukum. Saya dengar dia sudah ditahan sekarang. Farel nggak cukup hanya dengan ditahan. Tapi Farel harus dihukum mati. Miska, kedengarannya kamu sangat dendam sekarang. Saya itu dendam dengan keluarga Hutama sudah sejak dulu, Om. Dan sekarang nggak ada kata damai untuk mereka. Nggak akan ada. Saya mengerti. Saya akan ngelakuin apapun untuk ngebalas mereka, Om. Apapun itu. Dan sekarang saya butuh bantuan, Om. Kamu sekarang ada di mana, Miss? Saya masih di rumah. Oke. Yang sabar ya. Saya akan datang ke sana. Bu Angel, kapan kita ketemu lagi? Bu Angel cantik, aku masih kangen. Lah, teacher kok bengong gitu sih? Jangan-jangan kesambet. Mantap, Bos. Itu Kang Norman kunaon? Shh, jangan berisik. Teacher lagi kerasukan roh halus, Sep. Oh, boh. Iya mah gawat. Kalau tidak diobatin, Kang, bisa gelo. Kalau gelo nanti dia jalan kemana-mana tidak pakai baju. Boh, geli, sudah tua. Ini mah pasti kebanyakan ngelmu, Kang. Terus dia salah ngelmu. Kayaknya sih begitu, Cep. Makanya kita harus cari orang sakti buat ngobatin teacher. Halo, my friend. How are you today? Jangan berisik. What happened? Kenapa? Jangan berisik. Itu Kang Norman kerasukan roh halus. Yang itu toh. Shh, jangan berisik. Makanya kita harus nyari orang yang lebih sakti dari teacher supaya buat ngobatin teacher. Oke kalau begitu, kita bertri harus mencari people yang sangat sakti untuk nyembuhin my cheater. Let's go. Let's go. Jangan berisik. Pokoknya kronologisnya begitu, Pak. Farel datang ke konferensi pers, marah-marah dan mengancam Pak Faiz. Dan dia pergi. Beberapa jam kemudian, mobilnya muncul dan menabrak Pak Faiz dan bayinya. Baik kalau begitu. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kami akan meminta video rekaman untuk sebagai barang bukti kami. Baik, Pak. Mbak, pernah lihat orang ini? Oh, iya, saya pernah lihat orang itu. Itu bukannya Farel Hutama ya yang lagi dicari itu? Mbak lihat langsung kalau Farel datang ke restoran ini?
Iya, saya lihat langsung. Saya yang bawa makanannya kok. Kira-kira dia datang jam berapa? Saya nggak tahu pasti sih, Pak. Mungkin teman saya yang di kasir lebih tahu. Boleh saya ketemu sama temennya, Mbak. Maaf, Pak. Teman saya lagi off. Tapi Mbak kira-kira ingat nggak sekitar jam berapa di sini dan keluar dari restoran ini jam berapa? Saya nggak tahu sih, Pak ya. Mungkin sekitar jam setengah 11-an kali ya. Jam setengah 11. Kalau nggak salah kejadiannya juga sekitar jam segituan. Kita harus cek ulang, Pak. Kalau misalkan jamnya sama terbukti benar, ini bisa jadi alibi yang bagus buat Farel. Setidaknya kita bisa ngebebasin Farel dari tahanan. Apa ini nyata ya Allah? Kenapa anakku yang kau ambil ya Allah? Kenapa dengan cara seperti ini ya Allah? Bule, Fitri nggak apa-apa kan? Dia baik-baik aja kok, Bu Lia. Sekarang Fitri lagi di kamar sama Rafa. Udah dapat kabar lagi dari Pak Hartawan, Kak? HP-nya belum bisa dihubungin, Kay? Iya, Oma, masih nggak aktif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, gimana? Udah ada perkembangan? Berita baik, Di. Saya dapat bukti baru pembayaran lewat kartu kredit di jam yang berbarengan dengan kejadian. Dengan begitu artinya Farel bisa bebas untuk sementara. Ya Allah, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Fit, sebentar lagi Farel akan bebas. Kita semua senang. Sekarang aku sama Pak Hartawan mau ke kantor polisi untuk ngurus jaminannya Farel dulu. Aku ikut sama kalian ya. Aku mohon. Aku harus ketemu sama Farel. Kita berangkat sekarang. Ayah kamu bebas. Ayah kamu bebas, Bu. Ya enggak habisnya ketemu ayah Hena ya. Ya enggak. Mia, aku berangkat ya. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan
Mending kecil-kecil dijodohin bagus dong. Daripada papa, udah tua kegancenan minta dijodohin. Apaan sih kamu, Man? Asem kamu. Asem. Kalau aku asem, berarti papa bapaknya asem. Apa sih? Selamat malam, Mas. Pak Iman. Malam, Miss. Aku kesini mau ngejemput Nadine. Kok lu tumben-tumbenan malam-malam jemput Nadine? Ya mungkin Mas Norman sama Pak Iman belum tahu kabar terbaru ya. Tadi pagi aku baru aja nguburin adiknya Nadine, Fahmi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih banyak ya. Udah ngejaga Nadine dengan baik di sini. Pak, gimana, Pak? Ya Nadine memang anaknya. Sudah, bantu bawa sana. Ya udah, Miss. Gue bantuin gendong Nadine deh. Terima kasih, Mas. Kenapa lo ngelakuin semua ini ke gua, Ra? Gue baru aja memulai hidup gue yang berarti, Ra. Tapi sekarang lo rampas. Lo rampas dari gua. Is, gue udah bilang sama lo. Bukan gue yang lakukan itu, Is. Terserah lo mau ngomong apa, Ra. Tapi kenyataannya, anak gue udah mati. Dan dia nggak bisa hidup lagi, Ra. Karena lo yang bunuh. Is, anak lo itu masih kecil banget, Is. Nggak mungkin gue nyakitin seorang anak kecil. Diam lo. Gue nggak butuh pembelaan lo di sini. Selama ini gue mikir, gue kira gue yang paling berdosa di dunia ini, Ra. Tapi ternyata lo lebih sadis. Lo udah bunuh anak gue. Anak gue yang gak berdosa, Ra. Dengar, Is. Gue ngomong jujur. Sumpah, bukan gue yang lakukan itu, Is. Bukan gue yang bawa mobil itu. Bukan gue yang nabrak kalian. Buat apa, Is, gue ngelakuin itu, Is? Mana gue tahu buat apa. Yang pasti sekarang ini hukuman buat lo, Ra. Dan hukuman di penjara ini belum cukup. Belum cukup buat lo. Lo harus ngerasain yang lebih sakit lagi. Seperti yang gue rasain sekarang. Lo juga seorang bapak kan? Dan lo akan ngerasain gimana sakitnya kehilangan seorang anak. Lo akan ngerasain itu. Maksud lo apa, Is? Lo siap-siap aja, Ra. Fit, pergi dari sini, Fit. Fit, pergi dari sini sekarang juga, Fit. Pergi sekarang. Fit, ya, mundur. Mundur. Udah gua bunuh. Is, ya. Is, lo dengar, Is. Sumpah, Is. Sampai lo nyakitin anak gua, mati lo, Is. Mati. Dibiar lo lepasin. Mundur. Sekarang lo akan ngerasain, Ra. Gimana rasanya kehilangan seorang anak di depan mata lo sendiri. Lo akan mati ya. Dia akan mati. Kalau udah bilang, Faiz aku mau. Mundur. Faiz aku mau. Mundur. Ini baru adil. Sekarang hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Faiz aku mau bilang, aku tahu kamu yang lakuin ini, kamu salah, aku tahu. Faiz, kamu ingin Fahmi sama Rafa sama dia nggak bersalah. Kamu ingin Fahmi. Diam ya. Nah, itu diam ya. Itu diam. Faiz, kamu ingin Fahmi. Fahmi sama Rafa sama dia nggak bersalah. Kamu ingin Fahmi. Diam. 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 Di
Fitri.
nggak bersalah. Saya nggak mau nuntut dia kok, Pak. Dia itu cuma kilaf, anaknya baru meninggal. Ikut ayo, Bet. Ini ibu nak. Ini ibu nak. Sayang, ini ibu, ini ibu, ini bapak. Ini ibu nak. Ini ibu nak, ini ibu. Tuh ya. Rel, apalagi setelah ini? Aku juga nggak tahu, Fit. Kalau aku bisa putar waktu, Fit, aku nggak mau datang ke press conference itu, Fit. Aku harusnya ngerti perasaan kamu, Fit. Aku harusnya tahu perasaan kamu. Aku harusnya patuh sama. Aku menikahi kamu. Farel Emeraldi Utama. Aku tahu benar sikap kamu. Aku tahu kamu pasti datang ke sana. Aku cuma mohon satu hal sama kamu supaya kamu yakin semuanya ini akan berakhir. Aku bisa bertahan karena cinta kamu. Kalau nggak ada cinta kamu, aku akan bisa. Aku sama Rafa akan menemui kamu dalam keadaan pun ingat, dalam keadaan apapun. Fit, Aku sayang. mulai sekarang kita harus hindari pertemuan dengan Faiz, Miska, dan Asyifa demi kebaikan kita bersama. Saya benar-benar nggak nyangka, Miss. Ternyata kamu bisa nangis juga. Om, Mami itu anak kandung saya, Om. Saya yang sudah melahirkan dia. Saya rela berkorban apapun untuk dia, Om. Kamu tenang saja. Saya harus balas dendam. Balas dendam seperti apa yang akan kamu lakukan? Apapun, Om, apapun. Yang pasti ini semua harus membuat keluarga Utama makin menderita. Kalau cuma itu, sekarang juga mereka sedang menderita karena Farel ada di penjara. Itu belum cukup buat saya. Om Handoko harus bantu saya. Oke. Kamu tenang saja. Is, denger ya. Farel nggak mungkin membunuh anak kamu. Atas nama cinta. Dok, kamu kok pulangnya malam banget sih? Bule ini cemas. Mana kamu pakai diantar polisi segala? Ini juga tadinya aku nggak mau pulang, tapi disuruh sama Farel. Bule tahu, sebagai seorang istri, surga manut, neraka ya katut sama suamimu. Tapi kan seharusnya... Bule, Farel itu separuh jiwa aku. Aku benar-benar kehilangan Farel. Ya, sebenarnya aku marah sama dia. Aku marah karena dia ninggalin aku. Tapi sekarang aku benar-benar gak tega sama Farel. Aku gak tega sama Farel, Bule. Istighfar kamu.
Sudah, sekarang kamu mendingan ambil wudhu sana. Kamu minta sama Allah, apapun. Kamu minta dikasih ketenangan, ya. Karena kamu tuh harus tegar. Kak, aduh Kak maaf ya aku telat bangun. Hadi udah berangkat besok Kak Farel ya Kak? Ya, tadi pagi itu sama Fitri. Katanya mesti jemput hartawan dulu. Makanya dia berangkat pagi. Ya ampun. Ya udah nggak apa-apa lah, Kay. Tadi juga Hadi bilang kamu tuh masih sakit katanya. Udah kamu tidur aja lagi istirahat. Nanti biar Abel, Kak Maya nganterin ke sekolah sekalian nganter Alif kan? Aduh. Iya nih aku heran banget. Aku tuh kenapa ya? Beberapa hari ini tuh kacau banget, Kak. Jangan-jangan kamu hamil, Kay? Hamil itu apa, Ma? Hamil itu berarti ada dirinya di dalam perut Mama. Mama hamil ya? Mama nggak tahu, Nak. Iya juga ya, Kak. Kok nggak kepikiran ke situ ya? Iya, dicek aja. Tapi aku nggak enak, Kak. Kondisi kita lagi susah kayak gini. Kak Farah kan lagi di penjara. Masa aku hamil sih? Apa hubungannya sih, Kay? Ngaco deh kamu. Ya udah, cek sana. Kalau memang tuh kamu tuh hamil ya, malah jadi hiburan bagi keluarga kita. Malah Farel juga tentu senang. Iya, Oma. Mbak Musa, Fit, kamu yang kuat ya. Makasih ya, Mbak. Gimana, Di? Udah ada yang bisa dijaminkan supaya Farel bisa keluar? Pak Hartawan yang ngatur semuanya, Al. Kita sedang mengusahakannya. Ayo kita masuk. Pasti ada jalan supaya lu bisa keluar dari sini, Rel. Paling nggak status lu jadi tahanan kota. Rel, kamu gak usah khawatir ya. Aku yakin masalah ini pasti bisa teratasi. Thanks ya. Moza makasih ya. Udah sempetin datang ke sini. Gue baru dengar ceritanya. Semalam katanya Faiz datang dan nekat ngancem mau bunuh Rafa. Astagfirullahaladzim. Itu bahaya banget, Rel. Ini memang bahaya. Makanya mulai saat ini, saya melarang Fitri untuk membawa Rafa ke sini. Gak apa-apa. Saya mau yang terbaik. Saya nggak mau Rafa kenapa-napa. Al, titip Rafa sama Fitri ya. Pasti, Rel. Lu nggak usah khawatir. Fit, untuk sementara waktu kalau kamu butuh tempat buat bersembunyi, kamu bisa tinggal di tempat kita kok, iya kan, Al? Iya. Gimana, Fit? Gak usah. Lagi juga Pak Hartawan dan naruh orang kok di rumah buat jagain aku dan semuanya. Tapi biar bagaimanapun kita harus tetap waspada.
Kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu apa yang akan dilakukan Faiz sama Miska. Pastinya mereka sangat di luar kendali. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan menghancurkan Farel. Saya mau Farel dihukum seberat-beratnya, Pak. Dia nggak boleh seenaknya bisa bebas, cuma karena bisa bayar uang jaminan. Kalau perlu, dia dihukum mati, Pak. Itu pasti, Faiz. Tenang aja, Kak. Itu tugas saya. Saya selalu memberikan yang terbaik. Kamu tahu apa panggilan saya di pengadilan itu? Geledek. Kamu tahu kenapa saya dipanggil itu? Karena saya akan sambar semua yang jadi lawan saya, jadi hangus dan tidak berkutik lagi. Saya tahu reputasi Anda. Anda tidak pernah kalah. Anda betul, Bu. Saya tidak berniat menghancurkan rekor saya. 73 kasus, semuanya menang. Kami ingin bukan cuma menang, Pak. Tapi Farel sampai menderita. Oh, saya bukan Tuhan. Tapi kita cobalah. Asifah. Mereka datang. Bulia. Keluarga pembunuh. Ngomong apa kamu? Is, kalau ngomong tuh agak kencangan dikit. Lo kan tahu kalau nenek-nenek itu pendengarannya agak terganggu. Balkaciput sih kamu. Saya bilang kalian itu keluarga pembunuh. Siapa keluarga pembunuh? Farel tidak pembunuh, tapi kamu memfitnah dia. Faiz tidak pernah memfitnah. Faiz ada di sini karena dia menuntut keadilan. Seseorang sudah membunuh anaknya. Tapi bukan Farel pembunuhnya. Kalian tuh cuma fitnah. Bulia, saya ini kehilangan anak saya. Ibu malah bilang saya ini memfitnah anak ibu. Harusnya anak ibu yang pembunuh itu membunuh saya, bukan bayi saya, Bu. Is, denger ya. Farel nggak mungkin membunuh anak kamu. Nampaknya keluarga utama ini lebih tahu dari Tuhan. Udahlah, biarkan aja mereka berkuar kayak kodok pindah hujan. Ngapain pedulin mereka? Kasihanin aja mereka. Yuk, kita tinggal aja. Siapa sih itu laki-laki? Mau tuh ya mulutnya umat tempeleng itu sama sepatu. Itu pasti pengacara mereka. Setelah selesai saya menang ini, kita foto-foto ya. Maksudnya klien saya menang? Atas nama cinta. Bu Angel, kapan kita ketemu lagi? Ayang Oman kangen sama Ayang Angel. Mbah, ini targetnya, Mbah. Tapi tolong hati-hati, Mbah. Jangan sampai ngamuk, ya, Mbah. Oh. Mari, Mbah, silakan. Bul, gombal, gambul. Gambul, gombal, gombal. Mbok amat nih. Lu udah gila ya? Main lembur aja. Mana bau lagi? Lu habis nyedot sepiteng? Bau tahu? Loh, katanya situ punya penyakit rabies kan? Rabies? Aduh, Mbah, bukan rabies, tapi dia kena roh halus. Setan, jurig.
Situ kan kesurupan roh halus rabies kan? Lo rabies, ngajar lo. Apa lo? Lo pasti. Tenang, Pak Farel. Sebentar lagi Bapak akan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Kenapa, Har? Kaget kamu lihat aku? Kenapa harus kaget? Emang ini pertama kali kita ketemu. Oke, saya udah tidak sabar. Setelah selesai saya menang ini, kita foto-foto ya? Maksudnya klien saya menang? Semua harap diri. Dari pihak terdakwa, bagaimana? Apakah sudah siap semua? Sudah, Pak. Dari pihak penuntut, Siapa? persidangan hari ini dimulai. Silakan tuntutannya. Lihat dari luar, kasus ini seperti kasus yang terjadi pada umumnya. Ada tabrak lari, ada korban yang terpaksa termakan nyawanya. Tapi yang membuat kasus ini berbeda adalah tujuan dibalik kecelakaan yang mengakibatkan kematian itu. Tujuannya sebenarnya sepele. Kalau istilah sekarang, gak penting gitu loh. Ini pengadilan, bicara sepentingnya. Baiklah, saya lanjutkan. Pak Farel Emeraldi dengan sengaja menabrakkan mobilnya kepada klien saya karena merasa kecewa. Dan dia merasa klien saya tidak berhak menggunakan nama ayah kandung mereka. Bapak Farel Emeraldi merasa marah dan dipermalukan sehingga dia menabrakkan mobilnya kepada klien saya. Dan itu menyebabkan kematian kepada putra klien saya. Banyak saksi yang dapat kita lihat sih, seperti para wartawan. Dan kita tahu, Pak Farel Emeraldi ini orangnya sombong. Merasa sebagai dewa, merasa punya uang banyak, sehingga bisa memanipulasikan fakta. Ada lagi dari penuntut? Sudah, Pak. Silakan pembela dari terdakwa. Terima kasih. Bapak Farel Emeraldi Utama adalah seorang pengusaha yang sangat baik. Dan kita juga semua sama-sama tahu bahwa Bapak Farel Emeraldi Utama selalu menggunakan logika, bukan dengan emosi. Jadi saya berkesimpulan bahwa klien saya tidak mungkin menabrak Faiz karena emosi. Saya bisa membuktikan bahwa klien saya tidak berada di tempat kejadian. Ya, mungkin saja mobilnya ada di sana. Tapi itu bukan berarti orang yang melakukan tabrak lari itu adalah Bapak Farel Emeraldi Utama. Apa Anda bisa membuktikan fakta ini? Ya, saya bisa panggilkan saksinya. Seorang pelayan restoran yang melihat dan melayani Bapak Farel pada saat kecelakaan itu terjadi. Silakan, Ibu Rita. Pak, ini fitnah, Pak. Saya tidak pernah meninggalkan restoran itu, Pak.
Apakah Anda pernah melihat Bapak Farel Emeraldi Utama sebelumnya? Iya Pak, Bapak ini memang pernah datang ke restoran tempat saya bekerja. Jam berapa kira-kira Bapak Farel Emeraldi Utama datang ke restoran tempat Anda bekerja? Sekitar jam 10 sampai jam 11 siang Pak. Saksi kami cukup jelas mengatakan bahwa Bapak Farel Emeraldi Utama berada di restoran tempat dia bekerja. Jadi tidak mungkin seseorang berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bu, tenang Bu. Farel nggak mungkin bisa lari dari tanggung jawabnya. Ada lagi? Cukup. Saya Pak. Silakan. Bu Rita sebelumnya sudah kenal dengan Pak Farel Emeraldi. Belum Pak. Ada berapa tamu yang datang di restoran itu hari itu? Wah, saat itu memang cukup ramai Pak. Saya tidak tahu pasti. Sekarang coba Anda dengarkan saya ya. Saya mau bertanya apakah ini hal yang mungkin atau nggak mungkin? Mungkin nggak? Bapak Farel datang ke restoran itu, nggak berapa lama dia keluar dari restoran itu, pergi di luar, tabrak sini, tabrak sana, kemudian balik lagi ke restoran itu. Hal itu mungkin terjadi atau tidak? Mungkin Pak. Pak, ini fitnah, Pak. Saya tidak pernah meninggalkan restoran itu, Pak. Tolong diam dan tertib, atau persidangan ini akan saya tunda. Sekarang kita bicara fakta. Sekarang saya tanya, apakah Anda benar-benar melihat Pak Farel Emeraldi di restoran itu? Waktu itu saya sambil bekerja juga sih Pak. Sekilas saya melihat Pak Farel ada di meja untuk menelpon. Tapi sekilas juga saya melihat mejanya kosong Pak. Ini adalah pembunuhan berencana yang ditata secara rapi, lengkap dengan alibinya. Tapi sayangnya yang diincar klien saya berhasil selamat. Tapi yang kena adalah putranya yang menjadi korban. Bayi tak berdosa. Pak Farel Emeraldi bersalah dan dia tidak boleh keluar dari penjara. Kalau sampai dia keluar, saya khawatir dia akan melenyapkan semua saksi mata dan jejaknya. Interupsi yang mulia. Penuntut mendahului keputusan. Instruksi diterima. Penuntut, Anda bukan sarjana kemarin sore kan? Saya ini cuma mau menegaskan, Pak. Di luar sana orang berpendapat bahwa lembaga hukum bisa disuap, bisa dibayar, dan ada maklar kasus. Kalau Bapak nggak mau mereka berpendapat seperti itu, Bapak jangan bebaskan diri. Saya teriakan penuntut. Maaf, Pak. Baiklah, setelah meninjau ulang kasus yang sangat sensitif ini, dan karena sebagai bukti yang sangat memberatkan, Farel Emeraldi Utama, maka jaminan atas nama terdakwa ditolak. Farel tidak melakukan semua ini, Pak. Farel tidak bersalah, dia dijebak. Tolong, Pak, tolong Bapak berlaku adil buat anak saya. Tolong semua tertib. Mami udah cukup, Mi. Mami, kita harus tenang, kita harus hargai pengadilan ini. Anak saya tidak bersalah, Pak Hakim. Kami juga bukan koruptor. Bebaskan anak saya, bebaskan, Pak. Silakan keluar kalau Anda tidak bisa bersikap sopan dalam ruangan ini.
Mas, kamu kenapa sih? Apa-apa. Jangan bohong kamu, Mas. Lagi mikirin cewek ya? Hah? Namanya Bu Angel kan? Hah? Bu Angel tuh kayak apa sih, Mas? Dia cantik ya? Bukan cuma cantik, kayak bidadari. Kayak bidadari. Terus kalau kayak bidadari, Mas Norman naksir dong? Bukan cuma naksir, tapi jatuh cinta. Kayak Bu Angel pas banget jadi ibunya juga yang baru nih. Dasar kamu nggak punya perasaan, Mas. Aku benci sama kamu, Mas. Mana sih tuh orang? Masa gue gak punya perasaan? Nah barusan gue ngomong tentang perasaan gue. Dia bego apa gue gila ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kan saya bilang, saya nggak pernah kalah. Aku yakin yang salah pasti akan dihukum. Apa yang mesti kita lakukan, Pak? Supaya Farel bisa dihukum seberat-beratnya. Sabar. Kita bicara di kantor saya aja. Farel. Pak, tolong, Pak. Tolong jangan ambil anak saya, jangan bawa anak saya, Pak. Tolong, Pak. Mami tenang ya, Mi. Aku nggak apa-apa, Mi. Mi, Allah itu nggak tidur, Mi. Allah itu nggak tidur. Allah akan menjaga aku, Mi. Aku akan baik-baik aja. Farel, maafin Mami, maafin Mami. Sayang, kamu sabar ya. Bentar lagi aku sama keluarga akan ngeluarin kamu secepatnya. Farel, jangan lupa sholat ya. Berdoa agar semuanya jelas. Oma percaya kok sama kamu. Farel, baca ini terus. Iya, Oma. Maaf, Pak Farel. Saya gagal meyakinkan hakim untuk menyetujui jaminan Anda. Gak apa-apa, Pak. Saya tahu semuanya berusaha dengan yang terbaik. Saya juga yakin, Pak, ini belum berakhir. Kita masih bisa berusaha. Farel, kamu dengar Mami, nak. Mami tidak akan pernah membiarkan orang yang memenjarakan kamu. Mami gak akan pernah membiarkannya, ya, Rel. Doakan aku ya, Mi. Yuk, Pak. Apa yang sudah kamu lakukan sama anak saya? Saya sudah berulang kali bicara sama kamu. Anak saya itu tidak bersalah. Anak saya bukan anak tidak bermoral, tidak bertanggung jawab. Ngerti kamu? Farel itu pembunuh. Bu Lia, saya melihat mobil Farel menabrak Faiz dan mengakibatkan cucu saya meninggal dunia. Tapi saya tidak melihat Farel dalam mobil itu. Kami punya bukti yang kuat bahwa Farel memang melakukan pembunuhan itu. Semua fakta mengarah kepada dia, Bu. Tapi semua itu tidak benar. Bu, tolong lihat semua ini dengan pikiran yang terbuka. Ibu ini udah dibutakan sama kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dan gak seharusnya ibu ngebelain anaknya yang jelas-jelas udah bersalah. Miska, kamu dengar ya? Kamu adalah otak di belakang ini. Kamu mau apa? Kamu mau uang? Mau apa kamu? Hah? Ibu Lia, nggak selamanya uang itu bikin orang jadi bahagia. Saya melakukan ini karena cuma satu hal. Saya ingin keadilan. Saya ingin Farel dihukum. Kamu dengar baik-baik ya, Miska ya. Kamu akan kembali ke penjara. Ingat itu.
Mau bunuh siapa lagi kamu? Aku, Faiz, atau ibu mertua aku? Atas nama cinta. Masa gini aja nggak becus sih? Dari awal aku udah bilang kan, lebih baik Hadi aja yang nanganin kasus ini. Kamu punya kenalan pengacara, Andi? Masa ngasih jaminan ke Farah aja nggak bisa? Sekarang lihat kan, hartawan nggak bisa ngejamin kalau Farah bisa keluar. Saya akui kesalahan saya. Dan saya persilakan Hadi untuk mencari pengacara lain. Bram, udah diam, kamu tuh jangan pakai emosi dong. Ini bukan salahnya Pak Hartawan. Kamu tuh main salah-salahin aja. Kita harus bicarakan ya soal ini dengan kepala yang dingin. Kita harus terima bahwa kita ini tidak punya bukti yang kuat. Saya nggak bisa bekerja kalau saya tidak diberikan kepercayaan. Enggak. Udah. Sekarang mah ya kita harus membicarakan bagaimana caranya ya supaya Farel itu cepat keluar. Saya akan mencari bukti yang bisa menguatkan Farel dan bisa membuktikan semuanya di persidangan nanti. Sambil menunggu persidangan lanjutan, Farel terpaksa harus tetap berada di penjara. Biar Fitri aja boleh. Mungkin sebaiknya kita harus yakinin Faiz kalau Farel tuh nggak melakukan apa yang dia tuduhin. Mungkin dengan cara ini Farel bisa bebas. Mungkin Faiz juga bisa cabut tuntutannya. Enggak. Buat apa kita ngerayu Faiz? Hadi itu ada benarnya, Lia. Faiz itu lebih punya hati daripada si Miska. Lia kan sudah sering bilang kalau Lia itu tidak ada hubungan apa-apa sama mereka. Dan Lia nggak mau ya, Ma. Kita mengemis belas kasihan sama mereka. Ya Allah, persatukanlah keluargaku kembali. Lindungi kami semua. Jauhkan kami dari bencana dalam bentuk apapun, ya Allah. Tolong selamatkan Farel, anakku. Ya, kamu jangan memaksakan ego kamu. Ini penting ya untuk kebebasan Farel. Kalau kita bicara baik-baik ya dengan keluarga Faiz ataupun dengan Faiz, tentu Faiz itu akan mengerti bahwa semua ini hanya salah paham. Kita itu percuma ngomong sama mereka. Karena Lia yakin mereka tuh gak akan bakal denger. Sebenarnya ya Lia, dari pihak kita ataupun keluarga Faiz menilai semuanya dalam keadaan emosi. Padahal semua ini ya bisa diselesaikan dengan cara bicara ataupun pengertian. Mi, tolong pertimbangkan lagi ya. Ini demi aku dan Rafa. Kenapa sih kalian semua kayak gini? Apa kalian pikir Mami gak mau Farel itu bebas? Fit, Mami tuh bisa aja datengin mereka. Tapi persoalan itu tidak segampang itu. Apa mereka mau mencabut tuntutannya mereka terhadap Farel? Jadi itu nggak gampang. Mi, gak ada salahnya kan kita nyoba. Walaupun aku tahu mereka akan ngina aku. Tapi apapun akan aku lakukan kalau itu bisa menyelamatkan Farel dari situasi ini.
aku tidak melakukan kesalahan ini. Tolong bukakan pintu hati Faiz dan yang lainnya untuk percaya kalau Farel tidak bersalah. Fitri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi kamu kesini, Fit? Mau bunuh siapa lagi kamu? Aku? Faiz? Atau ibu mertua aku? Miss, tolong jaga mulut kamu. Ayo masuk, Fit. Is, keluar Is. Lihat siapa yang datang. Ada istri seorang pembunuh. Is, aku mau ngomong sama kamu. Is, tolong kamu hargai Fitri. Kasih dia kesempatan untuk bicara. Ayo duduk. Is, tolong mengerti. Aku kesini itu bukan untuk memperuncing masalah, tapi mencoba untuk menyelesaikan masalah. Yang aku anggap ini adalah masalah keluarga. Sejak kapan kamu nganggap Faiz itu keluarga, Fit? Sejak Farel ada di penjara? Dengar ya, Miss ya. Kalau aku nggak nganggep bahwa Siva dan Faiz itu keluarga, aku nggak usah repot-repot selama ini nyari mereka berdua. Dan aku nggak ngomong sama kamu. Cukup, Fit. Sekarang jelaskan untuk apa kamu datang kemari. Sekali lagi saya mau menerangkan. Kalau Farel di waktu kejadian itu tidak sedang mengendarai mobilnya. Hal ini udah kita bahas di pengadilan, Fit. Dan nggak perlu dibahas di sini lagi. Gak nyangka ya. Ternyata kamu masih butuh Faiz. Setelah apa yang dilakukan oleh Farel terhadap keluarga kami. Setelah apa yang dilakukan Bulia. Kamu masih berani-berani datang ke sini dan minta tolong sama Faiz. Kamu aneh, Fit. Selama ini keluarga kamu dan kamu itu hanya memakai topeng. So berkuasa. So hebat, so kuat. Terus sekarang topengnya mana? Hah? Udah gak bisa dipakai lagi, ya? Miss, dengar ya. Aku bilang sekali lagi, aku kesini tuh gak nyari kamu. Aku pengen ngomong sama Faiz. Faiz, aku mohon sekarang kamu pakai hati kamu. Apa mungkin Farel membunuh anak kamu? Faiz, kamu inget kan? Waktu Fahmi baru lahir, siapa yang bawa keluarga utama? Aku sama Farel. Yang ngerawat Fahmi. Bahkan kita juga membela Fahmi supaya Fahmi gak ditaruh di panti asuhan. Tapi setelah itu semua, Farel tega mau membunuh Fahmi. Farel membunuh Faiz, Fit. Tapi yang terbunuh adalah Fahmi. Maaf, Fit. Gua nggak bisa maafin gitu aja sama Farel. Dan gua masih ingat, Farel pernah bilang ke gua, siapa yang bersalah, dia harus dihukum. Dan sekarang, suami lo itu bersalah. Besok di Cinta Fitri. Sama Pak Hartawan udah berhasil nemuin orang yang bisa tahu dan mengenali orang yang ada di mobil waktu itu. Loh, ini kan Pak Aris. Bapak kenal sama orang itu? Saya sering lihat, tapi dia sering masuknya di ke gang sana, Bu. Kita tinggal beberapa langkah lagi. Karena dia adalah kunci dari semuanya yang bisa nyelamatin Farel dari semua tuduhannya.